Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat keluhan dari para nelayan di Kelurahan Bandingan Kendal yang sering kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM solar. Akibatnya banyak nelayan yang tidak bisa melaut setiap hari. Keluhan nelayan disampaikan langsung saat bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo di SPBN Bandingan, Kamis 15 September 2022. Kunjungan Gubernur Ganjar ini didampingi Bupati Kendal Diko M. Gandito dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal Hudi Sambodo. Gubernur Ganjar melihat langsung antrian panjang para nelayan yang hendak mengisi BBM solar di SPBN Bandingan. Untuk itu Gubernur Ganjar akan meminta tambahan kuota solar untuk nelayan kepada pemerintah atau BP Migas. Seperti yang disampaikan Bupati Kendal, secara keseluruhan di Kabupaten Kendal masih kekurangan sekitar 6.000 kiloliter. Ada dua yang menjadi perhatian kita ya. Satu antara lain adalah petani dan nelayan, karena kemarin mereka tidak mudah menebus BBM. Ini kan dengan rekomendasi. Kemarin petaninya sudah saya lihat di Semarang, dan ini di Kendal dengan Pak Diko, Pak Bupati kita ngecek yang ada di lapangan. Tapi kan keluhannya salah. Pak, ini soal surat, soal rekomendasi itu ditangani. Tapi insya Allah kita akan jaga di tengah situasi kenaikan ini untuk memastikan para nelayan bisa melaut dan bisa mengakses solar ini dengan gampang. Dan SPBN-nya ini ternyata jalan. Hanya sampai hari ini dari kuota yang dibutuhkan ternyata masih kurang. Berapa Pak? Secara keseluruhan itu kurang 6.000 kiloliter ya. Ya, jadi kita mau bicara lagi dengan BPA Migas, dengan Pertamina, agar alokasinya bisa ditambah. Karena ini rakyat kecil yang hari ini mereka memang butuh untuk itu. Maka kalaulah kemudian ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka, nelayan itu mungkin asal aksesnya gampang minyaknya, mungkin dia juga bisa terima kok. Kebutuhannya dipenuhi mungkin bisa terima. Maka dari HNSI, dari dinas, ya, dari kelompok-kelompok nelayan yang ada, kita minta untuk kalian berkumpul. Kita data kebutuhannya apa, sehingga nanti hitung-hitungan yang kurang seperti Pak Bupati tadi sampaikan, kita akan bantu dorong untuk bisa mendapatkannya. Tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus. Ini kepala dinasnya itu sehari tanda tangan berapa rekomendasi? Sampai 500. Bayangin, pegel kalau semuanya seperti ini ya. Makanya mestinya dibangun sistem yang lebih gampang sehingga rekomendasinya bisa secara elektronik. Saya membayangkan kartu nelayannya kalau bisa digunakan per individu, di sana sudah ada kuotanya, ya otomatis kita tinggal ngatur saja. Itu jauh lebih gampang. Ya PR ini tentu tidak bisa dikerjakan besok pagi. Kita harus menyiapkan, tapi butuh dukungan dengan kawan-kawan nelayan. Nah, tadi juga ada agar optimalisasi TTU pangan ikan karena jual belinya tidak di sana. Nah, saya minta untuk nelayan, terus kemudian pedagang, semuanya bisa duduk bareng untuk kita menyelesaikan. Sehingga keuntungannya di dua pihak gitu. Seperti disampaikan seorang nelayan, Muh Asror, sudah setahun ini sering kesulitan mendapatkan solar di SPBN. Para nelayan tidak bisa mendapatkan solar setiap hari. Solarnya itu telat terus, Pak. Biasa berapa kali seminggu datangnya? Itu 2 kali, kadang 3 kali, tidak tentu. Kalau dulu biasanya berapa? Setiap hari? Oh, dulu tiap hari ada terus, sekarang enggak. Mulai kapan ini? Mulai datanya terlambat? Udah hampir 1 tahun. 1 tahun ya? Ya. Berarti kalau tidak dapat solar hari ini terus nggak melaut? Nggak melaut, nggak ada solar. Beli di pom sana nggak boleh. Harus di sini bawa rekom gitu. 1 hari berapa liter jenengan, Pak? Jatahnya, Pak? Iya. Jatah itu ada yang 40, ada yang 20, nggak merata. Ada yang 60. Kalau sekarang rata-rata ke laut berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? 1 hari sekali pulang. Makan pagi, sore pulang. Tiap hari melaut terus? Ya, berarti kalau ada solar. Kalau ada solar, melaut terus. Kalau nggak ada, nggak, Prai. Solarnya itu 2-3 hari baru dapat sekali. Berapa liter dapatnya? 40, ada yang 60. Pas. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kendal Agus Priyokusumo menjelaskan, sebenarnya di tahun 2022 ini sudah mendapatkan tambahan kuota solar sebanyak 396 kiloliter dari kuota solar nelayan di tahun 2021. Pada tahun 2021, kuota solar nelayan di Kabupaten Kendal sebanyak 7.204 kiloliter. Sedangkan kuota tahun 2022 ini sebanyak 7.600 kiloliter. Jadi yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal 12.000
591 kiloliter itu masih kurang jauh ya, karena baru terrealisasi itu tadi kita sampaikan 396 ribu. Solusinya ya kami tetap menyampaikan kepada DKP, karena yang punya kebijakan atau punya aturan itu di DKP, yaitu melalui pemerintah kabupaten yang nantinya akan diajukan ke provinsi dan diajukan lagi ke BPH Migas yang penentu kebijakan. Kan gitu. Kalau kuotanya sendiri dikurangi atau enggak sih Pak? Kalau untuk SPBN di tahun 2022 ini bukan dikurangi, malah ditambah Pak. Beda dengan SPBU. SPBU ada pengurangan, di SPBN ada tambahan 396 KL atau 396 ribu liter. Tangki sini Kapasitasnya 32 KL. Oh, berarti 2 tangki benar. Dari semula berapa berarti? Asalnya berapa? Di tahun 2021 itu ada 7.204 kiloliter. Sekarang menjadi 7.601 kiloliter. Berarti ada penambahan. Pak, sekarang kuota ditambah. Gini Pak, karena untuk alokasi yang ada di Bandengan itu di bulan September ini ada 192 KL. Kita breakdown bagi 12 menjadi bagi 16 menjadi 12 rate Pak, 12 rate. Sedangkan kebutuhan tiap hari ada 25, efektif kan 25 hari. Kita alokasinya cuma 12 rate Pak. Otomatis munculnya antrian. Berarti ini bukannya tidak setiap hari Pak ya? Buka tiap hari Pak, tetapi untuk pelayanan di saat ada solar kita layani. Kalau kantornya buka tiap hari Pak. Pasokan tangki terlambat atau gimana Pak? Atau setiap hari ada terus Pak? Kalau yang di sini 2 hari sekali Pak, karena alokasinya di bulan September itu cuma 12 rate. Ayo Bupati Kendal ke sini. Itu BPKN tak jaya enggak? Bungolo itu kan ngumpul itu taksonnya suaranya perubahan apa? Kan sebenarnya bisa dilihat toh, verifikasi jadi bacanya enak. Nah, rakyat itu biasanya malasnya di situ. Maka kenapa pentingnya kelompok, kenapa pentingnya koordinator, itu generasi itu. Sebenarnya sih kalau ada list, ini rekomendasi segini, catatan segini, dan kita sosialisasi. Akan dengan kartu Pak. Sebenarnya tinggal ikut kan tinggal diisi chipnya, update-nya nggak seragam. Kalau enggak sih hari gini satu-satu remuk kan jumlahnya banyak kok satu-satu. Setiap hari lebih dari 100 saat tanda tangan. Ada ini loh, jempol itu benar loh nanti loh. Iya kan kita mesti membuat sistem. Coba Mas, disiapin. Ya kita propose kalau perlu itu se-Indonesia. Ini kan berlakunya Indonesia. Siapa yang nggak mau BPK undang, ajak bicara. Ini mau kita sistemnya biar gampang. Kalau nanti dia katakan ini harus surat opo dasarnya. Kan surat bisa elektronik juga. Ya. Jadi tidak repot. Terus kemudian ini hanya di Jawa Tengah, Bapak tadi ya. Kita mau bicara nasional. Di nasional digampang aja, semua pakai ini karena tidak gitu. Kayak bank itu loh. Bank itu loh. Ini miliaran loh. Punya. Terus kemudian nah itu kan itu bisa dilakukan, jadi nanti jauh sistemnya lebih cepat, karena kalau urusan masalah satu-satu kelengar tapi minimal karena ini ada kenaikan BBM, tugas Pak Bupati, tugas saya memastikan jangan sampai proses produksinya terganggu. Nah kalau ada nakal beliau jangan yang adalah sikat sama beliau gitu kan. Kemarin yang seluruh Kapolres ya dari hari Senin sikat semuanya gitu, kurang nanti minta tolong tentara. Jadi kita nggak boleh main-main, rakyat nomor satu, kita urus dulu des. Jadi nanti yang beli ngapusi terus kemudian dia menjual sendiri ya urusan beliau. Lagi tugas kita apa di pembinaan. Jadi kita ini udah dijaga sama anggotanya Pak Kapolres. Udah betul itu. Pak, nyuwun sewu. Kenaikan BBM ini kita memang sangat terdampak. Oh ya, saya ngerti Jadi, ini. harapannya Ini kan sekarang kan tidak ada kenaikan. Harapannya dengan kenaikan BBM itu
Mau maaf bro, tidak sekedar atribut bro, nggak sekedar. Amin kudu nang lapangan. Lah nek ngene tok selesai. Belalah kelompok nelayan, dibela, didata satu persatu bro, apa masalahmu piye, maka HNSI kemudian bisa mendorong. Kalau enggak sama organisasi tok, so ketuanya programnya apa boh. Bagaimana mekanismenya agar bisa terbentuk dan harganya bisa lebih baik dengan siapin. Sistem apa yang kemudian ada? Jangan berpikir ngelola nelayan, ngelola dagang ikan itu seperti 20 tahun yang lalu ditinggal. Hari ini nelayan itu jangan sampai mencari ikan, kasihan dia. Dia harusnya tinggal menangkap. Yang mencarikan kita pakai alat namanya apa? Pralulus. Silakan ngomong ya. Apa? Ya, kaitannya Alatnya apa jenenge? Swiss tender. Fish finder itu satu tidak boleh ada yang mewah, nggak boleh ada yang mewah. Kalau itu sudah semuanya, nanti kebutuhannya satu persatu tahu. Satu, dia miskin apa enggak? Kalau dia miskin, ada jaminan dari pemerintah. Saya, Pak Diku, nanti yang lulus, oh miskin, berarti dia perlu dapat TKH. Karena dia nelayan, si HNSI, dia miskin. Anak-anaknya itu perlu mendapat KIP apa enggak? Perlu mendapat KIS enggak? Siap. Berarti jenengan tinggal tunyak-tunyuk. Honora datanya enggak ada. kita perusahaan baru mulai program sudah ya turun mono, belum lah iya. Belum. Oke. Terus aja ngeyel Pak belum Pak siap. Mohon petunjuk diarahkan nah nanti beliau bisa ngerti itu datanya satu persatu. Tubino wajib gajah jiko nangono nelayan. Oke kapalnya itu. Ya, tonasenya semene ini dindeke kan biasanya kan. Kalau makdon tonase juga sering. Bosnya rasa ngomong sih. Terus kemudian pemain ngendi, keluarganya piro. Pastikan anggota HNSI terdaftar dan dia mendapatkan haknya. Nanti baru masuk ke BBM. Setelah masuk BBM, pikirkan seluruh. Perlu bantuan perahu, butuh bantuan mesin, butuh bantuan TPI, butuh bantuan sistem, akses keuangan, alat tangkap. Ngomong kasih ke Pak Diku, regenek diprogramkan. Pak Diku uangnya habis minta saya. Ya. Saya kasih, kurang saya minta pusat. Kue kurang ya ndonga. Rekomendasi BPN. Jadi nanti kalau tidak lelang di BPI nanti ada peringatan. Nah, saya tak maunya Sebagai Serbu TV jenengan.